Pemirsa, tim pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 menetapkan 9 titik pencarian. Diperkirakan lokasi hilangnya kapal pesiar berjarak sekitar 40 km dari utara celukan Bawang, Bali. Lebih dari 60 jam kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di sekitar perairan utara Pulau Bali. Berbagai upaya pencarian dilakukan baik melalui laut ataupun udara. Termasuk dengan mengerahkan armada bantuan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Kapuspen TNI Maijen Ahmad Riyad mengatakan seluruh armada dikerahkan maksimal untuk pencarian yang saat ini difokuskan di sekitar 40 km sebelah utara celukan Bawang, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait KRI Nanggala 402. Operasi SAR KRI Nanggala telah memasuki hari ketiga menuju hari keempat sejak dinyatakan submiss atau hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 dini hari. TNI Angkatan Laut bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Basarnas, KNKT, dan BPPT serta aset negara sahabat seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas SAR telah mengisyaratkan submiss, di mana pada fase submiss tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak, kita telah melaksanakan mengerahkan kekuatan unsur-unsur baik unsur TNI AL maupun unsur-unsur lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 KRI dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini. Pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Yang hitam ini adalah peluru tabung torpedo. Kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat
2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering kemudian dikasih pelumas itu oleh kapal, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada press room, ya, supaya tidak kondensasi press room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar lebar itu, tapi ini keluarnya sudah bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam materi udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 km tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini kita isyaratkan untuk dari submis kita tingkatkan menuju fase subsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase subsang, di mana pada fase subsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik di Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan siswa-siswa kotak-kotak yang ada tadi, sehingga dengan pernyataan ini dari submis menjadi subsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Badan Polri, dan dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT dan Maha dapat memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Merah ini adalah grease, yaitu fat. Kalau bicara fat ini, jadi digunakan saat periskop itu harus lembur, harus licin. Nah, bila periskop ini kering, akan diolesi fat oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin, dikasih grease ini. Grease ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem itu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, jadi orange. Ini adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di restroom atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ini dari Korea, dengan ini bahasa Koreanya Airteon, nanti namanya Airteon. Ini adalah peluru stator torpedo. Tempatnya itu di dalam peluncuran torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk
kalau kita lihat bentuknya agak sedikit melengkung. Jadi untuk melindungi torpedo di dalam letter supaya tidak terbenturan dengan bisa terjadi bayangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang apa yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Temuan ini ditemukan mengapung bersama dengan tumpahan minyak waktu awal hari kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil dari posisi datum dari saat kapal selam tersebut menyelam di selatan. Jadi selatannya mungkin karena waktu itu kena arus sehingga waktu jam 4.30 dia menyelam. Nah ini ketemunya sekitar jam 7 jam 8. Sampai situnya juga kita masih dapat sebenarnya bersama dengan sampah yang lain, tapi yang kita yakini bahwa benar-benar ini adalah miliknya kapal selam yang kita ambil. Ya, jadi kemudian untuk pembagian tugas kapal negeri sudah kita bagi menjadi sektor-sektor dalam radius 10 mil. Ya, kemudian nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti yang Swift Rescue miliknya Singapura, dia akan mempunyai ROV yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Nanti akan kita tempatkan dekat dengan KRI Rigel, sehingga dengan hasil pendeteksian yang sore ini, kalau ingin nanti terbukti bahwa itu betul-betul Nanggala, sehingga langsung kita tindak lanjuti dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Swift Rescue miliknya Singapura. Dari Australia yang Brigade Barat ini juga kita tempatkan di dekat karena mereka memiliki heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi bawah air. Nah, kemarin sore mereka langsung bekerja sampai siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh KRI Rigel dengan segel-segel. Ya tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang kayaknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, yang dibantu di sebelahnya dengan MS Barat miliknya Australia. Ya karena tidak ada bukti serpihan apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa maupun seberapa kondisinya. Tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini ya silakan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam juga ada sekat-sekatnya begitu. Apabila itu ditutup, ya, tutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruang-ruangan ini kan dibagi per kompartemen. Ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal tasir maupun kapal selam, ada kompartemen-kompartemennya yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Datum yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari
KRI Rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya Rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan Rigel mulai subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder, dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan, dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi. Data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. 72 jam itu ketika kapal breakout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak breakout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari, ya bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Sehingga dari situ saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat penyelam ini blackout, kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.